Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini Mem akan menjelaskan tentang teks laporan hasil percobaan. Pada kelas 7, kalian sudah belajar mengenai laporan hasil observasi. Apa bedanya? Nanti kalian pasti akan tahu apa perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks laporan hasil percobaan. Kalian sekarang sudah kelas 9. Semangat belajarnya harus ditingkatkan ya. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Tujuan teks laporan hasil percobaan yaitu melaporkan hasil percobaan secara cepat. Maksud Mem adalah secara tepat dan akurat. Jadi, kalian jika menggunakan laporan hasil percobaan harus sesuai dengan data atau dengan disiplin ilmu yang akan kalian buat. Misalnya, kalian melakukan percobaan fotosintesis. Nah, disiplin ilmu apa yang kalian buat? Pastinya ilmu biologi yang kalian buat. Karena fotosintesis itu dijelaskan di disiplin ilmu biologi. Kemudian, kalian data itu sesuai dengan disiplin ilmu biologi itu. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan kegiatan percobaan. Kalau kalian melakukan percobaan, pasti kalian akan membuat laporan hasil percobaan. Kalau kalian melakukan pengamatan, itu kalian menggunakan laporan hasil observasi, karena observasi adalah melakukan pengamatan. Kemudian yang kedua, pembahasan masalah berdasarkan data dan disiplin ilmu yang relevan. Nah, sama tadi, seperti kalian melakukan percobaan, daun diberi aluminium foil. Nah, itu kalian tahu apakah daun tersebut melakukan fotosintesis atau tidak ketika diberi aluminium foil, dengan yang satunya yang tidak diberi aluminium foil. Manakah yang melakukan proses fotosintesis? Nah, itu kan bisa kalian teliti, bisa kalian data menggunakan disiplin ilmu biologi. Kemudian, yang ketiga, struktur isi teks secara runtut. Nah, ini nanti di pertemuan yang ketiga kita akan bahas struktur teks laporan hasil percobaan. Nah, struktur ini tidak boleh keliru. Jadi harus runtut, harus sistematis, harus berurutan. Misalnya yang pertama itu pembukaan. Ya sudah, pembukaan tidak boleh diawali dengan isi, tidak boleh diawali dengan penutup. Yang pertama harus diawali dengan pendahuluan. Jadi harus runtut dan sistematis. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa ilmiah baku atau kata teknis, jelas, komunikatif, dan logis. Nah, apa itu bahasa ilmiah baku atau kata teknis? Itu contohnya tadi fotosintesis. Nah, itu kan bahasa ilmiah baku. Bukan hasil proses pernapasan daun, itu terlalu panjang dan itu bukan kata ilmiah. Lebih kerennya kan kata ilmiah. Begitu. Pakai fotosintesis. Kemudian jelas. Harus jelas. Tidak boleh ambigu. Tidak boleh bermakna ganda. Harus komunikatif dan logis. Maksudnya logis itu apa? Logis itu tidak boleh menggunakan imajinasi. Misalnya kamu tadi melakukan percobaan hasil fotosintesis. Daun-daun berguguran
menandakan musim kemarau telah tiba atau musim gugur telah tiba. Itu tidak boleh. Langsung jelas dan logis. Daun A yang ditutupi dan aluminium foil tidak melakukan proses fotosintesis, misalnya begitu. Tidak boleh daun-daun berguguran, tidak boleh begitu. Jadi harus jelas, harus logis. Kemudian yang terakhir dilengkapi dengan data pendukung yang jelas. Ini pasti ini. Karena kan kalian kalau laporan hasil observasi itu kan main dengan data. Kalau tidak ada datanya, itu bisa diragukan hasil laporan kalian itu. Misalnya kayak tadi, kayak Mem bilang, daun A tidak melakukan fotosintesis karena ditutupi oleh aluminium foil. Mem ini kan cuma ngomong biasa, nggak ada buktinya, nggak ada tidak ada disiplin ilmunya, Mem angger ngomong. Nah, itu tidak boleh. Yang Mem omongkan ini tidak bisa digunakan sebagai laporan hasil percobaan. Kecuali kalau kamu sudah melakukan percobaan seperti Mem tadi. Nah, itu kamu bisa. Kalau tidak jelas datanya, itu akan meragukan hasil teks laporan hasil percobaan kalian. Nah, ini Mem mempunyai video. Ini merupakan salah satu video percobaan. Hari ini, kok bisa akan ngejawab satu misteri super penting dan sering banget ditanyain. Iya, kayak yang ditanyain Philip ini dan yang ditanya sama Ayu, Rizky, dan Monica dan banyak banget dari kalian semua. Kenapa kalau kita napas, ke tangan rasanya dingin tapi rasanya panas? Apakah semua ini adalah rahasia elit global? Tentunya enggak. Pendeknya itu semua bisa terjadi karena tiupan terasa dingin. Karena di sini angin yang keluar dari mulut kita geraknya lebih cepat. Angin yang cepat ini ngebawa pergi panas buat ninggalin tangan kita dan makanya jadi terasa dingin. Ini karena badan kita itu kalau ngerasain hangat atau dingin bukan dari suhunya. Badan kita ngerasainnya dari seberapa banyak panas yang ngalir, ninggalin atau nyamperin tubuh kita. Ini juga kenapa kita sering ngerasa logam itu lebih dingin atau lebih panas dari benda-benda lain di sekitarnya. Karena mereka jago bikin panas mengalir. Tapi terus pertanyaannya, kenapa dari awal angin lebih cepat daripada Gampangnya itu tergantung sama bentuk mulut kita. Kalau waktu niup mulut kita kebuka lebar, niup bikin mulut kita menguncup. Semakin kecil lubang jalur anginnya, bakal makin cepat juga anginnya bergerak. Kalau belum kebayang, ini ibarat kita nyiram air pakai selang. Kalau selangnya kita tutup pakai jari, airnya bakalan keluar lebih kencang. Semakin kita tutup, bakalan semakin kencang lagi air yang keluar. Oke, jadi itulah jawaban dari misteri gaya nafas yang berbeda-beda. Tapi yang jelas, walaupun mungkin kalian dari tadi lagi nyobain niup-niup sendiri, jangan sampai dilakukannya ke muka orang lain, apalagi kalau belum sikat gigi. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Bagaimana? Sudah melihat kan tadi videonya? Itu bisa kalian jadikan sebuah objek. Mengapa kalau itu dingin, kalau itu panas? Nah, ini bisa digunakan sebagai objek. Kemudian disiplin ilmunya apa, Mem? Nah, disiplin ilmunya adalah percobaan hukum termodinamika, yaitu disiplin ilmu fisika. Jadi, ketika kalian melakukan pengamatan itu, melakukan percobaan itu, disiplin ilmu yang kalian pakai adalah fisika dengan hukum termodinamika. Nanti yang mana, Mem? Yang satu apa yang
nanti kalian lihat sendiri. Apakah itu termodinamika yang 1, atau 2, atau 3. Itu terserah kalian, menurut kalian yang mana. Nah itu, contohnya begitu. Nah, ini pertanyaan yang memajukan. Apa perbedaan laporan hasil percobaan dengan laporan hasil observasi? Laporan hasil observasi itu kelas 7, kalian sudah dapat kelas 7. Yang kedua, mengapa video tersebut bisa digunakan sebagai objek teks laporan hasil percobaan? Itu mengapa? Yang ketiga, apabila kalian membuat teks laporan, objek apa yang akan kalian pakai? Berikan alasan kalian. Nah, misalnya nih nanti, kalian suruh membuat teks laporan, objek apa yang kalian pakai? Pakai objek yang sederhana aja. Coba. Kemudian berikan alasannya mengapa. Oh, karena mudah, Mudahnya karena apa? Menarik karena apa? Nah, itu sekian dari Mem. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Semoga kita segera bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.